Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Siska Melita, SPD, MPD, dengan bertema penyusunan proposal penelitian dan kegiatan yang akan disampaikan oleh kelompok 9. Kelompok 9 yang beranggotakan Cantika Syifa Azhara dengan NPM 2501061028, Monika Leni Anggraini NPM 2501061029, Hafiz Abdurrahman NPM 2501061034. Pengertian proposal. Proposal adalah suatu rancangan kegiatan atau kerja yang disusun secara sistematis dan terperinci sesuai standar oleh seseorang atau kelompok peneliti untuk diajukan dalam penelitiannya. Fungsi proposal. Untuk apa sih proposal dibuat? 1. Menjelaskan suatu proyek. Proposal dapat membantu dalam menguraikan dengan jelas tujuan, lingkup, dan tujuan dari proyek atau inisiatif tertentu. Ini membantu semua pihak terlibat memahami apa yang akan dicapai dan bagaimana rencana akan dijalankan. Kedua, mendapatkan persetujuan. Proposal digunakan untuk meminta persetujuan atau dukungan dari pihak yang memiliki wewenang untuk memutuskan. Hal ini bisa berupa pengajuan ide bisnis kepada investor, usulan proyek kepada manajemen perusahaan, atau permohonan dana kepada lembaga donor. Ketiga, pengumpulan data. Dalam konteks proyek amal, sosial, atau nirlaba, proposal digunakan untuk meminta dana atau hibah dari lembaga donor, yayasan, atau pihak lain yang tertarik mendukung inisiatif tersebut. 4. Pendekatan pada klien atau pelanggan. Proposal penawaran bisnis digunakan untuk mengajukan penawaran kepada klien atau pelanggan potensial. Ini berisi rincian tentang produk atau layanan yang ditawarkan, biaya, waktu penyelesaian, dan manfaat bagi klien. Kelima, perencanaan anggaran. Proposal juga bisa mencakup rincian biaya dan anggaran yang akan dikeluarkan untuk menjalankan proyek. Ini membantu dalam merencanakan pengeluaran dan menghindari pemborosan. Tujuan proposal. Proposal memiliki berbagai tujuan tergantung pada konteks dan tujuan pengajuannya. Berikut beberapa tujuan dari proposal. 1. Mendapatkan dukungan atau persetujuan. Tujuan utama dari banyak proposal adalah untuk mendapatkan persetujuan atau dukungan dari pihak yang memiliki keputusan. Ini dapat berupa persetujuan dari atasan, investor, lembaga donor, atau pihak lain yang berwenang. 2. Mengajukan ide atau rencana kegiatan. Proposal digunakan untuk mengajukan ide baru, rencana proyek, atau inisiatif kepada pihak yang relevan. Ini membantu dalam menjelaskan secara rinci apa yang akan dicapai dan bagaimana hal tersebut dijalankan. 3. Menjelaskan rincian kegiatan. Proposal membantu dalam menguraikan rincian terkait dengan tujuan, lingkup, biaya, sumber daya, waktu, dan manfaat dari proyek atau inisiatif tertentu. 4. Merencanakan anggaran dan sumber daya. Proposal digunakan dengan tujuan untuk merencanakan anggaran yang diperlukan untuk proyek. Hal ini mencakup perkiraan biaya, alokasi sumber daya, dan penggunaan dana secara efisien. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibahas oleh Saudara Hafiz, yaitu sistem penulisan proposal ilmiah. 1. Judul penelitian dipaparkan secara deklaratif, jelas, singkat, padat, spesifik, dan tidak memberi kemungkinan penafsiran yang beragam. 2. Latar belakang mendeskripsikan permasalahan yang timbul dan gambaran situasi yang ada. 3. Rumusan masalah deskripsi singkat tentang masalah yang harus dipecahkan. 4. Hipotesis tindakan memuat langkah tindakan yang diusulkan untuk menghasilkan perbaikan yang diinginkan. 5. Tujuan penelitian penjabaran singkat dalam bentuk kalimat deklaratif tentang masalah yang dirumuskan. 6. Manfaat penelitian menunjukkan untuk siapa penelitian ini bermanfaat dan harus dinyatakan dengan jelas dan praktis. 7. Kajian teori konsep yang akan digunakan sebagai landasan dalam memberikan wawasan yang dibahas. 8. Prosedur penelitian tentang bagaimana tindakan akan dilaksanakan dalam bentuk rancangan beserta langkahnya. 9. Daftar pustaka yang memuat semua sumber tulisan yang pernah dikutip. Unsur-unsur
proposal penelitian dan kegiatan. Proposal penelitian. 1. Topik dan tema. Penentuan topik harus sesuai dengan bidang keilmuan dari peneliti. Lalu fokuskan pada permasalahan inti untuk membentuk tema. 2. Judul. Menunjukkan objek kajian, metode, sampel, dan hasil yang mungkin atau minimal topik dan masalah penelitian. 3. Pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. 4. Tinjauan pustaka. Mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi penelitian serta teori-teori terdahulu yang relevan dengan topik. 5. Metode penelitian. Menjelaskan pendekatan sistematis yang akan digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. 6. Jadwal penelitian yang membantu mengatur waktu, memantau kemajuan, dan memastikan proyek penelitian selesai tepat waktu. 7. Daftar pustaka. Sumber tertulis yang menjadi rujukan dalam penelitian. 8. Lampiran. Bagian tambahan di akhir naskah yang berisi data pendukung relevan. Proposal kegiatan. 1. Judul atau nama kegiatan yang akan diselenggarakan. 2. Latar belakang kegiatan, yakni alasan diadakannya kegiatan tersebut. 3. Tujuan kegiatan merupakan apa yang ingin dicapai melalui suatu kegiatan tersebut dan menjadi panduan agar kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan dan mencapai hasil yang diharapkan. 4. Tema kegiatan harus disesuaikan dengan kegiatan yang diselenggarakan. 5. Peserta kegiatan memuat daftar orang-orang yang menjadi peserta dalam kegiatan tersebut. 6. Waktu dan tempat kejadian yang berisi hari, tanggal, bulan, tahun, serta durasi acara untuk diketahui pihak-pihak yang berkepentingan. 7. Ketentuan dalam kegiatan. Setiap acara harus memiliki peraturan larangan atau himbauan agar berjalan dengan tertib. 8. Susunan panitia. Daftar orang-orang yang bertanggung jawab atas keseluruhan acara. 9. Rencana anggaran, rincian biaya yang dipertimbangkan calon sponsor. Saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh Saudari Cantika, yaitu kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan proposal adalah aturan atau ciri penggunaan bahasa dalam penulisan proposal agar isinya jelas, logis, meyakinkan, serta mudah dipahami oleh pembaca. Pada proposal terdapat 8 kaidah kebahasaan, yaitu 1. Pernyataan persuasif. Pernyataan persuasif ini adalah kalimat yang bertujuan untuk membujuk atau mengajak pembaca agar mendukung isi proposal. Yang kedua, pernyataan argumentatif. Pernyataan argumentatif adalah kalimat yang berisi alasan, data, atau bukti logis untuk memperkuat isi proposal. Yang ketiga, ada kata denotatif, yaitu kata bermakna sebenarnya sehingga tidak menimbulkan penafsiran ganda. Yang keempat, kata-kata teknis. Kata-kata teknis ini adalah istilah khusus sesuai bidang atau topik yang dibahas dalam proposal. Yang kelima, ada kata kerja tindakan. Kata kerja tindakan adalah kata kerja yang menunjukkan aktivitas atau kegiatan nyata yang akan dilakukan. Yang keenam, ada kata pendefinisian. Kata pendefinisian ini adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan pengertian suatu istilah agar jelas. Yang ketujuh, ada kata perincian. Kata perincian adalah kata atau ungkapan yang digunakan untuk merinci hal-hal tertentu agar lebih terstruktur. Yang delapan, ada kata keakanan. Kata keakanan ini adalah kata yang menunjukkan rencana atau kegiatan yang akan dilaksanakan di masa mendatang. Selanjutnya adalah cara menyusun proposal. Yang pertama, menentukan jenis proposal. Tujuannya adalah supaya penulis tahu arah dan fokus proposal yang akan dibuat, apakah untuk penelitian, kegiatan, atau bisnis. Dengan begitu, isi dan sistematika sesuai kebutuhan. Yang kedua, menyusun kerangka dan sistematika. Tujuannya agar penulisan lebih terarah, runtut, dan tidak ada bagian penting yang terlewat. Kerangka juga mempermudah pembaca memahami alur proposal. Yang ketiga, mengembangkan setiap bagian unsur. Tujuannya adalah supaya setiap poin yang ada di kerangka dapat dijelaskan dengan jelas, detail, dan meyakinkan. Hal ini akan membuat proposal lebih lengkap dan berbobot. Yang keempat, ada melakukan penyuntingan atau edit dan koreksi.
Tujuannya untuk memastikan proposal bebas dari kesalahan bahasa, isi, maupun format sehingga hasilnya lebih rapi, profesional, dan layak diserahkan. Kesimpulan, proposal adalah suatu ringkasan yang berhubungan dengan penelitian dan kegiatan yang diusulkan oleh seseorang dan berisikan suatu masalah yang akan diteliti, serta permohonan untuk mendapatkan persetujuan kegiatan atau penelitian. Fungsi proposal ini adalah untuk meyakinkan orang lain jika penelitian dan kegiatan tersebut memang penting dan harus dilakukan. Diajukannya proposal ini bertujuan untuk menjadi acuan dalam proses pelaksanaannya. Sekian, terima kasih.